Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan membahas pertanyaan dari pemirsa di rumah seputar pajak. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Chief of Employee Benefits dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi Mas Chandra. Pak Nanang, ini ada pertanyaan seputar pajak dari Bapak Wawan di Jakarta. Pak Wawan ini pernah mendengar bahwa program pensiun itu ada insentif pajaknya. Barangkali bisa dijelaskan seperti apa? Baik. Pertanyaan yang menarik ya Mbak Chandra ya. Jadi kalau kita bicara program pensiun di Indonesia itu ada dua. Bentuknya adalah DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan juga DPPK, Dana Pensiun Pemberi Kerja. Bedanya? Bedanya kalau DPPK, Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah program pensiun yang disediakan oleh pemberi kerjanya. Jadi yang menjadi pesertanya hanya karyawan dari perusahaan tersebut. Ya. Nah sementara kalau kita bicara DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank dan asuransi jiwa. Dan akhirnya boleh semua orang untuk ikut DPLK tersebut. Nah, tentunya pemerintah memang sangat punya awareness bahwa program pensiun di Indonesia masih sangat rendah. Ya. Dari 250 juta penduduk Indonesia, baru 3,5 juta orang yang punya program pensiun. Nah, tentunya pemerintah ingin jumlah pemegang program pensiun itu bertambah besar. Nah, tentunya maka pemerintah mengeluarkan beberapa insentif pajak. Oke, tapi kenapa ada insentif pajak ya Pak? Bukannya pemerintah justru ingin gencar-gencarnya ini meningkatkan pendapatan pajaknya? Nah, yang menarik gini Mbak Chandra, karena kalau kita bicara tadi disebutkan ya, baru 3,5 juta orang nih yang punya program pensiun. Nah, sementara jumlah usia tua itu akan naik 3 kali dari sekarang. Kalau saat ini kurang lebih kalau perkiraan BPS itu 30 juta, mungkin bisa sampai 50 juta dalam 20-30 mendatang. Kalau nggak punya program pensiun, siapa yang akan handle dari penduduk usia tua tersebut? Pemerintah lagi. Nah itu, maka pemerintah akhirnya menyiapkan beberapa insentif pajak sehingga orang-orang bisa ikut ke program pensiun untuk menyiapkan masa tuanya sendiri seperti itu. Oke, jadi program pensiun di mana pesertanya bisa mendapatkan manfaat dengan berupa pajak itu, insentif pajak ya Pak ya? Benar. Insentifnya seberapa besar, bagaimana itu gambarannya, bisa dijelaskan? Jadi kalau kita bicara saat ini, kalau seseorang bekerja dalam masuk perusahaan, dia punya penghasilan. Nah, penghasilan itu akan kena pajak. Itu tiring tuh Mbak Chandra, dari angka 5% sampai kalau di atas 500 juta setahun itu kena pajak 30%. Nah, tentunya dengan adanya DPLK atau dana pensiun ini, itu ada manfaat penundaan pajak. Karena begitu dari pekerja menyisihkan sejumlah uang ke dalam DPLK, itu akan dikeluarkan dari pajak penghasilan. Namun pajaknya akan ditagih pada saat kemudian dia mengambil manfaat pensiun. Dan pajak pada saat dia mengambil manfaat pensiun sangat rendah. Rendahnya bagaimana? 0 sampai 50 juta 0%, di atas 50 juta at any amount dalam jumlah berapapun itu hanya 5% pajaknya. Ini kan pasti pemirsa ini sangat tertarik untuk memiliki sebuah program pensiun, tapi biasanya ini selalu diberikan oleh perusahaan barangkali Pak ya. Kalau untuk individu bisa tidak? Supaya bisa memanfaatkan insentif pajaknya juga pastinya ya? Pastinya bisa Pak Chandra. Memang kalau kita bekerja satu perusahaan untuk mendapatkan manfaat pajak, kita harus menggunakan payroll perusahaan. Tapi katakanlah bagi dokter, bagi istilahnya wirausaha, nah dia bisa manfaatkan DPLK untuk tabungan hari tuanya nih Mbak Chandra. Banyak sekali DPLK termasuk Manulife nih Mbak Chandra sudah menyediakan DPLK individu bagi pekerja-pekerja ataupun juga tadi wirausaha yang ingin menabung untuk usia tuanya sehingga dia bisa tetap jadi andalan pada saat kemudian dia masuk usia tua seperti itu. Oke, persyaratannya cukup sulit tidak nih? Gampang Mbak Chandra, cuma cukup KTP, terus kemudian rekening bank, terus kemudian cicil 500.000 sebulan. Oke, baiklah Pak Nanang, ini barangkali bisa diberikan tips bagi pemirsa tentunya untuk segera memiliki program pensiun dan merasakan manfaat ini. Pertama mungkin tipsnya adalah kita mesti sadar bahwa kita akan masuk usia tua. Tentunya kita harus menyediakan tabungan kita sendiri untuk usia tua dan tidak bisa mengandalkan kepada pemerintah. Tentunya kita harus menyiapkan tabungan dalam bentuknya dana pensiun, Mbak Chandra. Dana pensiun itu bisa menggunakan DPLK. Demikian. Kemudian yang terakhir adalah diversifikasi investasi untuk dana pensiun tersebut. Baiklah, terima kasih Pak Nanang atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh